Ivan Mitrix. Sumber seorang vegetarian. Aspek terakhir ini menjadi arena perjuangan. Dalam relasi Pukul romantis, 9 saat itu, Warnanya hijau dan kataku emas. dengan suara yang kenapa mereka membuat belum sengit. jatuh? Jadi, buatlah musik, meski tak ada seorang pun yang mendengar. Alasan mengapa aku menulis. Sebuah esai karya Eduardo Galeano. Bagian pertama. Alasan mengapa aku menulis. Aku ingin kisahkan cerita tentang realku yang pertama sebagai seorang juru kisah. Kali pertama aku khawatir kalau aku mungkin tidak mampu melakukannya. Cerita ini berlangsung di kota Lalagua di Bolivia, dekat dengan tambang tempat terjadinya pembantaian San Juan. Diktator Barrios memerintahkan para prajuritnya untuk menembak para buruh tambang yang sedang minum-minum dan menari merayakan malam Santo Yohanes dari ketinggian bukit-bukit yang melingkung. Aku tiba sekitar setahun setelahnya, tahun 1968, dan tinggal di sana berkat kemampuanku sebagai seorang seniman. Tahu kan, aku selalu merasakan dorongan untuk menggambar, meskipun sketsa-sketsaku tak pernah mencoba menutup celah antara diriku sendiri dengan dunia. Jurang lebih besar menganga antara kecakapan-kecakapanku dengan aspirasi-aspirasiku. Meskipun sebagian dari gambarku ternyata baik-baik saja dan aku jago menulis. Di Lalagua, aku menggambar anak-anak para buruh tambang dan aku melukis poster-poster untuk karnaval, untuk acara-acara publik, apapun yang dibutuhkan. Jadi kota itu mengadopsiku, dan memang aku menjalani saat hebat di dunia beku yang menyedihkan tersebut, tempat di mana hawa dingin memperparah kemiskinan. Malam kepergianku pun tiba. Para buruh tambang adalah kawan-kawanku, dan mereka menyelenggarakan pesta perpisahan untukku dengan banyak minuman. Kami minum cica dan singani, sejenis grappa Bolivia yang lezat tapi entah kenapa mengerikan. Kami beria, menyanyi, mengisahkan lelucon-lelucon. Tiap kali selalu lebih buruk dari yang sudah diceritakan sebelumnya. Dan selama ini, aku tahu bahwa pada pukul 5 atau 6 pagi, aku tak ingat pasti, siren akan berbunyi, memanggil mereka untuk bekerja di tambang, dan saat itulah semua ini akan berakhir. Kami akan mengucapkan selamat tinggal. Ketika saat itu tiba, mereka mengelilingiku seolah-olah akan mendakwaku. Ternyata bukan dakwaan apapun yang kudapat. Mereka justru meminta, "Kini ceritakan kepada kami tentang laut." Aku diam membisu. Para buruh tambang dikutuk untuk mati dini akibat silikosis di dalam perut bumi. Pada masa-masa itu, harapan hidup dalam tambang adalah 30 atau 35 tahun, tak lebih dari itu. Mereka tidak akan pernah mengunjungi laut, akan mati tanpa punya kesempatan memandang laut. Ditakdirkan oleh kemiskinan untuk tetap tinggal dalam kota kecil Lalagua yang tidak menyenangkan itu. Tugasku adalah membawakan laut kepada mereka dan menemukan kata-kata yang mampu membasahi mereka dengan airnya. Itu adalah ujian pertamaku sebagai seorang juru kisah, dan aku yakin bahwa tujuan itu berharga untuk dipenuhi. Bagian 2. Alasan mengapa aku menulis. Jika aku tak keliru, Zongpo salah yang mengatakan, manusia adalah satu gairah tanpa guna. Aku akan menambahkan bahwa demikian jugalah menulis. Kamu menulis tanpa benar-benar tahu mengapa atau untuk apa. Tetapi aku duga itu ada hubungannya dengan keyakinan-keyakinanmu yang paling dalam, hal-hal yang tidak akan membiarkanmu terlelap. Beberapa pasal tentang keyakinan itu menyediakan satu basis untuk menulis, tetapi mereka tidak selalu meyakinkan. Dalam hal ini, kapasitasku untuk percaya bergerak turun naik seiring waktu harian. Biasanya, sampai sekitar tengah hari, aku merasa agak optimis. Kemudian dari tengah hari sampai pukul 4 sore, jiwaku merosot jatuh. Menuju senja, ia bersarang kembali ke tempatnya. Pada malam hari, jiwaku jatuh bangun beberapa kali lagi, dan begitulah terus. Aku tidak percaya pada para optimis sepanjang waktu. Kenyataannya, aku pikir mereka berasal dari satu kesalahan para dewa. Menurut bangsa Maya, kita semua dibuat dari jagung. Itulah alasannya, seperti jagung, kita muncul dengan sangat banyak warna. Sebelum itu, para dewa dengan gobloknya mencoba resep-resep lain dan hasil-hasilnya mengerikan. Pernah mereka membuat pria dan wanita dari kayu.
Para manusia kayu ini persis seperti kita, tetapi tidak memiliki apapun yang perlu diucapkan atau bahkan tidak memiliki satu cara untuk mengucapkannya, karena mereka tidak memiliki nafas, tidak memiliki keberanian. Para dewa menjadi sangat bosan. Aku selalu curiga bahwa kurangnya keberanian merekalah yang membuat para manusia terhindar dari patah semangat. Keputusasaan adalah bukti bahwa kamu memiliki keberanian, kamu memiliki nafas, jadi tidaklah terlalu buruk jika jiwamu merosot jatuh. Sekali lagi, itu adalah indikasi menjadi manusia, sekedar manusia yang lemah. Dan sebagai seorang manusia lemah, diputar-putar oleh keberanian dan keputusasaan sesuai dengan waktu harian ini, aku terus menulis, mempraktikkan gairah tanpa guna itu. Bagian 3. Mengapa aku menulis? Aku awali dengan sebuah pengakuan. Sejauh yang bisa aku ingat, aku ingin menjadi pemain sepak bola. Aku jago, yang terbaik dari yang terbaik, nomor 1, tetapi hanya dalam mimpi-mimpiku. Pernah aku terjaga dan melakukan beberapa langkah. Aku menendang beberapa kerikil dan mendapati bahwa aku tidak diciptakan untuk sepak bola. Jelas bahwa aku akan terus mencari profesi lain. Setelah mencoba-coba dengan hasil beberapa ketidaksuksesan, aku mulai menulis untuk melihat siapa tahu aku menghasilkan sesuatu. Aku terus mencoba untuk belajar bagaimana cara terbang dalam gelap seperti seekor kelelawar dalam masa-masa yang muram ini. Aku terus mencoba untuk menerima bahwa aku tidak bisa menjadi netral atau objektif, karena aku menolak mengubah diriku sendiri menjadi sebuah objek, acuh terhadap gairah manusia. Aku terus mencoba untuk menulis tentang kaum wanita dan pria yang memiliki satu kehendak akan keadilan dan satu dorongan akan keindahan, tidak terikat oleh batas-batas peta dan masa, karena mereka adalah orang-orang senegaraku dan para sezamanku, tak peduli di mana mereka dilahirkan atau kapan mereka hidup. Aku terus mencoba untuk menjadi cukup keras kepala untuk tak henti percaya, terlepas dari segala bukti yang ada, bahwa kita manusia mungkin diciptakan dengan buruk tetapi kita belum selesai. Dan aku tak henti percaya bahwa pelangi manusia memiliki lebih banyak warna dan kilau daripada pelangi di langit. Tetapi bahwa kita buta, atau lebih tepatnya dibutakan oleh tradisi yang telah memutungkan kita. Ringkasnya aku ingin mengatakan bahwa aku menulis karena berharap untuk membuat kita semua menjadi lebih kuat daripada rasa takut kita akan kegagalan atau akan hukuman ketika tiba saatnya memutuskan berpihak pada siapa dalam pertempuran kekal antara kemarahan versus penghinaan. Sumber Eduardo Galeano, Why I Write dalam Hunter of Stories, dan diterjemahkan oleh Cep Subahan KM.